Halo, kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu simbol yang ada dalam Injil Yohanes, yaitu roti hidup. Simbol roti hidup adalah sebuah bagian dari ajaran Yesus yang muncul di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 25 sampai 59, persisnya dalam Yohanes bab 6 ayat 51 yang berbunyi, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dalam pengajaran ini, Yesus ingin menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan jasmani kita, tetapi yang bersifat rohani. Jadi jasmani itu kan hanya bersifat sementara, melainkan makanan yang diberikan Yesus ini adalah makanan rohani, yang dimana makanan ini yang memelihara kehidupan rohani dan memberi kehidupan yang kekal. Yesus menjadikan dirinya sebagai santapan rohani bagi umatnya agar dapat tinggal di dalam mereka. Dengan mentransformasikan dirinya menjadi roti hidup, Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat kehidupan. Sebab, siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya akan mendapatkan hidup yang kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Roti hidup adalah simbol di mana Yesus bersabda bahwa dirinya adalah roti hidup, dan setiap orang yang datang kepadanya tidak akan kelaparan. Hal ini terdapat dalam Yohanes 6 ayat 35. Banyak juga para ahli yang berpendapat bahwa roti hidup dalam Injil Yohanes merupakan kisah perjamuan terakhir, di mana dalam Injil ini tidak dicantumkan kisah perjamuan terakhir. Dalam pengajarannya tentang roti hidup, Yesus menggunakan kalimat memakan dan meminum dirinya untuk menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang memenuhi keinginan semua manusia. Dengan mengatakan dirinya sebagai roti hidup, Yesus menyempurnakan makna roti di mana yang diturunkan oleh Allah selama 40 tahun sepanjang perjalanan bangsa Israel untuk sampai ke tanah terjanji yang berada di Kanaan, dan ini terdapat juga di dalam kitab Keluaran bab 16 ayat 35. Dan kini, Kristus sang roti hidup yang turun dari surga menjadi santapan rohani bagi bangsa pilihan Allah yang baru, yaitu gereja sampai tanah terjanji yang sesungguhnya, yaitu surga. Sebagai makanan, roti akan dikunyah dan dihancurkan, kemudian akan diserap oleh tubuh dan membuat tubuh menjadi kenyang walau hanya sementara waktu. Dan Yesus sebagai roti hidup telah dihancurkan melalui sengsara dan wafatnya. Barang siapa yang makan roti hidup itu, ia tidak akan lapar lagi, sebab Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan kematian dan memberi hidup kekal kepadanya. Gereja menerima Kristus sang roti hidup dalam setiap perayaan Ekaristi yang mengenang dan menghadirkan kembali misteri Paskah Kristus. Sebagai umat Kristiani, janganlah kita seperti orang banyak ataupun orang Yahudi. Dalam Injil Yohanes yang tidak percaya kepada Yesus dan selalu meminta tanda, apakah ia benar-benar Tuhan? Mulai dari Yesus telah melakukan banyak mukjizat hingga memberikan nyawanya dan bangkit dari kematian, telah menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Apakah kita percaya kepada sang roti hidup atau masih ragu kepadanya? Marilah kita refleksikan dalam hidup kita sehari-hari agar kita benar-benar memaknai roti hidup yang kekal, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri.